Ini begitu mempengaruhi kesehatan, kehidupan daripada Maria dari kota Magdalene. Dia sangat menderita. Satu roh jahat aja merasuk seseorang udah sangat mengganggu, apalagi ini 7 dengan kekuatan yang sangat berbeda. Tapi satu kali Tuhan Yesus melepaskan dia dari belenggu kuasa-kuasa kegelapan itu, saudara. Tuhan Yesus banyak melepaskan orang dari berbagai penyakit atau roh jahat, perempuan maupun laki-laki. Tetapi di sini yang mau kita sorot adalah Maria Magdalena. Salah satu pesan dia yang dia beritakan kepada murid-murid yang lain dalam bacaan yang terakhir dikatakan, "Aku telah melihat Tuhan." Aku telah melihat Tuhan. Begitu pentingnya pesan itu, aku telah melihat Tuhan. Karena apa? Pagi-pagi benar, memang Maria yang pertama untuk pergi ke makam. Kita sudah dengar khotbah itu berapa waktu yang lalu. Dan dalam teks ayat ini, ketika dia pergi, dia menemukan kubur itu kosong. Kemudian dia pulang. Itu kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dia masuk, wah tidak ada Tuhan Yesus. Kemudian lari dia balik ke jalan pulang dan bertemu dengan 2 murid, Petrus dan Yohanes. Kemudian bertemu dengan murid-murid yang lain, mengatakan, Tuhan Yesus, Tuhan telah hilang, telah diambil orang. Sehingga semua berlari mendahului Maria Magdalena kembali ke kubur. Dan ketika mereka lihat tidak ada, orang-orang itu pulang. Itu sebabnya dalam ayat 11 ada kata, tetapi Maria berdiri dekat kubur dan menangis sambil menangis. Apa arti tetapi? Berbeda dengan yang lain. Tetapi Maria berarti berbeda dengan yang lain. Yang lain pulang. Ayat 10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Kedua murid itu adalah Petrus dan Yohanes. Dan yang lain pulang. Yang bertahan di kubur yang kosong hanya Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Yang lain gak ada yang menangis. Petrus, Yohanes, murid-murid yang lain kita ke kubur dan melihat kubur gak ada isinya lagi, mereka langsung pulang. Tapi ada seorang perempuan Maria Magdalena di belakang, dia terus menangis, tak bergeming. Dan rupanya tangisan daripada Maria Magdalena, dia punya pengalaman pribadi ya dengan Tuhan Yesus, di mana dia punya kesaksian kalau tanpa Yesus ini, guruku ini, aku tidak mungkin ada sampai sekarang. Sudah banyak tabib mencoba menyembuhkanku dari pengaruh 7 roh jahat itu, dialah. Sekarang dia tidak ada. Aku belum sempat membalas sepenuhnya kebaikanku kepada dia. Dan dia sekarang udah diambil orang. Sehingga dia menangis. Dan tangisan itu didengar oleh, ternyata ada 2 malaikat. Ketika murid-murid masuk, mereka tidak melihat malaikat itu. Karena malaikat ini makhluk roh. Biarpun ada di sini 1 malaikat berdiri misalnya sekarang, tidak semua orang bisa melihat kalau tidak disingkapkan. Ya, tidak bisa semua orang melihat. Jadi pengalaman orang itu berbeda-beda, bisa melihat atau kepada siapa dia memperlihatkan, itu tergantung daripada makhluk roh itu, kepada siapa dia mau berbicara. Dan waktu itu berdirilah 2 orang malaikat, satu bagian kepala tubuh Tuhan Yesus, kalau dia ada di situ, satu di bagian kaki. Dan mereka bertanya kepada Maria Magdalena alasan, karena yang lain nggak ada yang menangis, dan yang lain semua sudah pulang. Yang satu, yang perempuan ini bertahan, sehingga dipertanyakan. Saudara, dalam hidup ini ada kalanya Tuhan mempertanyakan kita dengan alasan-alasan untuk menambah iman kita. Misalnya, kenapa gak kebaktian? Atau sebaliknya, kenapa kebaktian? Kenapa gak melayani Tuhan? Atau kenapa mau melayani Tuhan? Saudara, ada banyak alasan orang atau jawaban. Semua bebas menjawab. Bahkan kalau ada orang yang menangis, Tuhan tanya, kenapa menangis? Alasan beda-beda. Ada yang mengatakan, HP hilang. Ada yang mengatakan satu lagi, anakku satu-satunya sakit. Satu lagi, suamiku kecelakaan, dan lain sebagainya, macam-macam.
Ada lagi hatiku terbuka, sakit hatiku sama orang itu, dendam aku sampai menangis. Ada begitu saudara. Dan macam-macam. Nah, demikian juga Maria Magdalena, dia menangis. Sehingga ditanya sama dua malaikat itu, mengapa menangis? Dan jawabannya sangat polos, dia jujur, tidak ada sandiwara. Dia berkatakan, Tuhanku diambil orang. Tuhanku diambil orang. Saudara, tidak ada lanjutan daripada pertanyaan malaikat itu. Tapi tiba-tiba Maria menoleh ke belakang. Apa ada kegerakan apa sehingga dia menoleh? Atau ada bunyi yang membuat dia harus menoleh ke belakang? Tadi dia fokus kepada dua malaikat. Tentu malaikat itu sangat indah bercahaya, tapi ada sesuatu yang menggerakkan dia melihat ke belakang. Dan waktu dia menoleh ke belakang, rupanya ada seseorang. Dalam kesedihan dia tidak mengenal sosok itu. Kadang-kadang kita kalau udah sedih, saudara, kita tidak bisa melihat ke depan. Kita bisa pingsan, kita bisa sakit, karena kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa mengenal orang. Kemarin waktu ke rumah sakit, Bapak Gembala duduk satu sudut rumah sakit itu, jemaat ada lewat, gak tahu dia bahwa Gembala melihat semuanya. Dia gak menyangka bahwa ada di situ Gembala di satu sudut. Seperti itu. Ketika ditegur, Bu, rupanya di sini. Iya, saya tadi di sini melihat orang-orang yang datang. Kira-kira seperti itu. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat satu sosok, tapi karena kita nggak fokus, kita tidak tahu siapa itu. Dan ketika orang itu tergerak ke belakang dia, rupanya dia ada seseorang. Tuhan Yesus tahu orang ini lagi kalut. Dia tidak tahu yang di belakang adalah yang dia cari. Kadang-kadang saudara kita, yang kita cari ternyata dekat sama kita. Ya, ternyata tidak jauh. Kita pikir berkat itu jauh, ternyata di depan kita. Ternyata di gereja ini. Ya, bisa seperti itu. Mungkin saja orang meninggalkan gereja ini, ternyata dia nggak tahu dia meninggalkan berkat. Ada orang datang dan ternyata dia mendapatkan berkat. Kadang-kadang berkat itu tidak jauh dari kita. Dan Tuhan Yesus ada di belakang dan dia tahu orang itu tidak mengenalnya lagi. Dia berkata, Maria. Baru dia mengenal suara. Saudara, manusia punya suara yang khas tiap orang. Ada memang kadang-kadang suaranya mirip, tapi Allah bisa membedakan setiap suara orang. Demikian juga kita, saudara. Sepintar-pintarnya orang meniru suara sesuatu, pasti ada bedanya. Demikian juga ketika Tuhan Yesus berkata, Maria. Dan dia melihat, memperhatikan Rabuni, artinya guru. Kemudian ditanya pertanyaan yang sama kepada Maria. Diulang pertanyaan itu. Mengapa engkau menangis? Kemudian sadarlah dia. Dia ingin menjamah Tuhan, yang melepaskan segala luapan perasaannya. Bahwa engkau ada di sini Tuhan. Begitu emosional, mungkin dia ingin menjamah kakinya. Tapi Tuhan Yesus katakan, jangan pegang. Aku belum sampai kepada Bapa. Jadi detik pertama Tuhan Yesus bangkit itu memperkenalkan diri kepada Maria Magdalena. Sebelum berangkat ke surga beberapa detik, hanya beberapa detik ke surga. Karena makhluk roh, saudara. Aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Allahmu, Allahku, Allahmu. Dia mengatakan, sekarang pergilah, beritahukan kepada saudara-saudaraku. Kasih tahu siapa saudara dari pada Tuhan Yesus. Saudara secara jasmani itu ada beberapa orang, tapi juga murid-murid. Ya, kepada yang lain. Jadi Maria sangat beruntung, dia memberitakan kabar kebangkitan. Orang pertama yang memberitakan kabar kebangkitan itu Maria Magdalena. Bukan saudara-saudara Tuhan Yesus, bukan Rasul Petrus, bukan rasul-rasul besar, bukan ayahnya, bukan ibunya yang melahirkannya, tapi orang yang lain yang pernah dimasuki 7 setan. Sekarang topiknya yang mau kita lihat adalah Maria Magdalena. Kita patut belajar daripada Maria Magdalena. Bagaimana kita diajar untuk setia mengiring Tuhan dalam segala situasi.
Saudara, untuk memulai sesuatu yang baik itu mudah. Tapi untuk menjadi setia sampai kita tutup mata itu sesuatu yang sukar. Setia beberapa kali itu bisa. Ketika datang godaan, ada keperluan kita menjadi tidak setia, itu banyak. Tapi kita belajar daripada Maria Magdalena, di situ dia telah melihat Tuhan dari pertama. Sebelum kematiannya, dia mendapatkan mujizat. Tentu dia karena melihat Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia dibebaskan, disembuhkan. Dari sejak itu dia setia mengiring Tuhan. Ya. Ini yang patut kita pelajari daripada kita yang bertuhan itu. Mencari orang, kita injili untuk percaya mungkin gampang. Untuk menjadi anggota gereja mungkin gampang. Tapi untuk menjadi mengatakan jemaat yang setia, tidak gampang. Tidak gampang, saudara. Ada perjalanan-perjalanan yang membuat orang lemah, yang membuat orang jatuh, yang membuat orang tidak setia. Kita boleh melihat murid-murid saudara, siapa yang setia? Waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, semua lari. Tidak ada yang tertinggal. Ketika Tuhan Yesus dibawa untuk disidang, semua lari, semua dari jauh. Bahkan ada yang menyangkal, yaitu Simon Petrus, bahkan yang lain juga menyangkal. Maria Magdalena tidak demikian. Dia adalah, setelah dia dijamah oleh Tuhan, dia sangat setia. Kalau kita lihat dalam Injil, saudara, yang pertama setelah dia mengenal Tuhan, langsung dia berubah. Dia tahu bersyukur kepada Tuhan, dia tahu membalas kebaikan Tuhan dengan apa yang ada pada dia. Tidak sekedar dengan mengikuti semua ajarannya, tetapi dia mau memberikan yang terbaik dari apa yang ada padanya. Injil Lukas pasal 8 ayat pertama sampai ketiga menceritakan pertama sekali Maria itu mulai mengikut Tuhan. Lukas pasal 8 ayat 1 dan 3. Saya bacakan ayat itu. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling. Itu Tuhan Yesus ya, berjalan berkeliling. Kalau saudara tadi dalam kesaksian bahwa lokasi-lokasi itu jauh-jauh dan nebis dan orang bisa bersungut-sungut. Dulu tidak ada kendaraan seperti itu. Ya. Belum ada tadi warung-warung, itu semua tidak ada. Adalah padang yang sangat luas. Dan berjalan kalau nggak naik keledai ya jalan kaki. Dari satu kota ke kota lain jalan kaki. Jadi kalau saudara kebaktian jangan alasan tidak ada motor, jalan kaki. Apalagi hanya sekedar ibadah sektor. Perlu kita meningkatkan iman kita. Gerimis-gerimis sedikit nggak apa-apa lah. Dulu pun nggak ada pakai kayu, paling kalau pakai kayu ada daun-daun mungkin diambil. Nah sini kita lihat tidak lama sudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia dan juga, jadi murid Tuhan Yesus tidak hanya 12, itu yang menjadi rasul yang 12. Dan juga beberapa orang perempuan. Beberapa orang perempuan. Siapa mereka? Orang ini semua punya pengalaman pahit dalam hidupnya, tapi dibebaskan Yesus. Yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Rupanya perempuan termasuk sasaran empuk dimasuki roh-roh jahat. Ya. Dalam ilmu-ilmu hitam, tidak sedikit perempuan menjadi orang pintar di mana-mana. Atau berbagai penyakit. Ya, penyakit serang-serang dari dulu sudah ada, saudara. Yaitu, siapa orang-orang ini yang pernah dimasuki roh jahat dan penyakit-penyakit? Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kemudian siapa lagi? Yohana istri Kuza, ini juga sakit. Siapa dia? Bendahara Herodes. Kemudian Susana dan banyak perempuan lain. Banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Dulu kerjanya main dukun, dimasuki roh jahat.
Dulu banyak penyakit akibat dari perbuatannya, tetapi di situ dia mengenal Tuhan, melihat Tuhan. Mereka dibebaskan, dan akhirnya bagaimana membalasnya? Mereka mengikut Tuhan, mengikuti rombongan. Rombongan itu pergi penginjilan, kota ke kota, rasul-rasul di depan, tapi di belakang perempuan, orang-orang berduit, orang-orang yang luar biasa di belakang ikut, ya, mengikuti rombongan itu. Mereka adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan. Mereka adalah orang yang mendukung pelayanan itu, mendukung semua kebutuhan pelayanan. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu. Siapa rombongan itu? Tuhan Yesus dan 12 murid. Semua kebutuhan pelayanan, ekonomi, keuangan, fasilitas, makan, transportasi, mudik, apa saja. Kadang mereka naik perahu, naik kapal, pergi melayani. Ada yang memegang uang mereka, ya, yang mensupport biaya-biaya. Itu perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan apa dikatakan? Dengan apa? Nggak hanya ngomong orang itu. Satu bendahara Herodes dan yang lain itu orang-orang kaya. Dan setelah ketemu Tuhan Yesus, bagi mereka harta bukan lagi yang utama, tetapi Yesus yang utama. Itulah awal pertama pertemuan Maria Magdalena dengan Tuhan. Pelayanan, mulai melayani sampai ke titik terakhir dia melayani. Dalam mari kita menjadi jemaat yang loyal, yang setia. Dan kita boleh melihat tangan Tuhan yang setia itu memberkati. Ketika Tuhan Yesus disalib, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain itu meratapi Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika mereka meratap. Kemarin Bapak Gembala lihat ada di satu media, ada lomba di Toba, lomba meratap. Ini dalam adat Batak, kayak mengandungi begitu. Yang juara satu cewek SMA, cakep, pintar kali meratap. Pakai ulus Batak, dia meratap. Aduh, kalau kita lihat itu ngeri kata-katanya, iramanya, intonasinya mengerikan. Kata-katanya panjang, dia terus meratap. Merinding juga mendengarnya. Nah, perempuan-perempuan dulu juga meratap, nggak hanya dan seperti dia berkata-kata, ini Tuhanku, guruku, menolongku. Meratap itu dilakukan. Nah, ketika perempuan-perempuan itu menangis, Tuhan Yesus berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Seperti itu. Itu kelompok Maria Magdalena. Jadi di kaki salib yang ada, kalau kita dalam lukisan-lukisan itu melihat perempuan-perempuan berkerudung hitam, mereka menangis. Itu rombongan daripada orang-orang kaya Maria Magdalena yang menangisi Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan Pontius Pilatus, ada juga di sana Maria Magdalena menyaksikan rabinya, gurunya diadili, dijatuhi hukuman mati. Dia pun ada di situ. Ketika Tuhan Yesus memikul salib, berapa kali jatuh dan jatuh. Mereka berusaha untuk menolong, mengangkat, tapi prajurit itu mengusir, jangan, biarkan. Mereka hanya merat. Setiap kali jatuh, jeritan perempuan-perempuan itu mengikuti salib itu. Ketika Tuhan Yesus dipukul, diludahi, dipecut, orang inilah yang meratapi. Sehingga begitu kalau drama itu didramakan, itu jeritannya sangat memilukan. Dan selanjutnya adalah setelah dikubur, dialah yang sabar untuk tahu dengan jelas berita sampai lengkap kenapa kubur kosong. Yang murid-murid yang sekitar udah nggak ada, udah pulang, enteng saja. Tapi Maria Magdalena ingin tahu persis kenapa dan di mana. Dia ingin tahu. Itu Maria Magdalena. Dia menangis dan akhirnya tangisannya itu dihitung Tuhan. Pertama malaikat bertanya dan kemudian Tuhan Yesus ada di belakang dia berkata,
apa yang kau cari, mengapa menangis? Dan akhirnya dia mengenal Tuhannya. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan belajar daripada Maria Magdalena. Dan setelah dia mengenal Tuhan Yesus, setelah kebangkitan itu, dia mendapat tugas daripada Tuhan Yesus untuk memberitakan berita kebangkitan. Habis perayaan hari kebangkitan, mesti bangkit iman kita, bangkit semangat kita. Seperti itu. Bahwa semua masalah Tuhan bisa atasi. Penderitaan salib lewat, Tuhan atasi. Kematian Tuhan atasi. Kubur Tuhan lewati. Bangkit. Bahkan Tuhan sampai naik ke surga. Artinya kita harus ikuti jejak-jejak itu. Mengikut Tuhan, mengiringi salib, kita ikuti. Jangan hanya surga yang mau ikuti. Kita ikuti jejak Tuhan. Dari penyaliban, dari mulai kita lahir baru ketemu Tuhan Yesus. Adakah perubahan dalam hidup kita dalam pengiringan kepada Tuhan? Apa yang bisa kita berikan? Apa hanya suara kita? Ya, kalaupun suara, berilah yang terbaik. Beri yang terbaik. Melayanilah, beri yang terbaik. Jadi singer, beri yang terbaik. Jadi apa? Beri yang terbaik. Seperti itu. Karena bukan hanya itu, Tuhan mau kekayaan kita pun. Kasih sama Tuhan, saudara. Begitulah. Demikian juga dalam melayani, dia dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Kembali ke pasal 20 tadi, bagian yang terakhir. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid. Dan dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Ini penting. Mari kita punya pengalaman pribadi. Kalau Tuhan bertanya kepada kita, kau udah melihat aku? Ini coba kita bilang. Artinya, pernah gak bertemu dengan aku secara pribadi? Karena untuk menjadi selamat, kita harus ada pengalaman bertemu secara pribadi, secara spiritual kepada Tuhan. Karena kita nanti akan ke rumah dia. Kalau nggak pernah ketemu, bagaimana kita memasuki rumah orang yang tidak kita kenal? Ya, coba kita pikir-pikir. Saudara mau masuk ke rumah seseorang nggak kenal, dia pun nggak mengenal kita, dan hubungan pun nggak ada. Bagaimana? Itu sebabnya, sudahkah saudara? Pertanyaan di masih suasana pasca ini, saudara, sudahkah saudara ketemu Tuhan secara pribadi? Ini penting. Inilah pertobatan kehidupan yang baru. Sudah punya pengalaman spiritual nggak? Kalau soal beribadah boleh, di mana-mana boleh. Yang indah, menyenangkan, happy. Sekarang banyak pilihan ibadah yang happy. Boleh. Fasilitas yang lengkap, nyaman. Ya, di Eropa, di Amerika ada tempat duduk begitu bagus sekali. Bahkan ada kursi berlapis emas. Semua begitu indah. Boleh. Tapi itu di dunia, bukan surga. Semua akan lenyap. Dan untuk masuk kepada pemilik surga itu punya hubungan dengan dia. Terus dia dikatakan, ya, aku telah melihat Tuhan yang bangkit. Sebelumnya dia sudah melihat Tuhan. Bagaimana dia dijamah, disembuhkan. Saudara dapat mujizat, boleh-boleh saja. Semua saudara punya pengalaman mujizat. Ini sembuh sakit ini, aku dapat ini, boleh-boleh saja. Itu kecil sama Tuhan. Dan itu tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau nilai adalah apakah setelah kebangkitannya dan nanti ketika kita mulai ke surga udah ketemu Tuhan lagi. Nggak cukup sekali. Pernah sih ketemu kemudian kami lost kontak. Kalau saudara pernah ketemu seseorang, oh dia apa aku ini dia hebat. Oke iya, tapi udah lost kontak, bisa lagi? Saudara, mari kita terus melihat Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Saudara, dan kalau kita punya kesaksian seperti itu, baru kita semangat melayani. Karena kita punya terus pengalaman pribadi bertemu dengan Tuhan. Kita bisa melayani dengan hebat, tapi nggak ketemu sama Tuhan. Bisa, saudara melayani dengan hebat, tapi sebenarnya Tuhan tidak ada. Nggak ketemu Tuhan, tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada ketenangan. Kita tidak diubahkan, datang kosong, pulang kosong, tidak ketemu Tuhan. Dia mengingatkan kalian cari ke kubur, pulang kalian kan, nggak ketemu kalian kan, kalian nggak sabar.
Kalian tidak setia. Aku tidak banyak tahu, tetapi aku tahu artinya pengorbanan dia bagiku. Aku sembuh karena dia. Makanya aku menantikan apa yang dikatakan itu bahwa dia akan bangkit. Ya, makanya dia terus ngotot. Wah betul, nggak ada lagi dia, nggak ada. Tapi di mana? Mungkin kata orang telah diambil orang, dan dia menyangka Yesus sebagai penunggu taman. Ya, jadi taman tempat makannya orang kaya itu ada yang menjaga, menunggunya. Rupanya salah, itu adalah Yesus, Tuhan yang dia cari. Dan dia mendapatkan pesan, kalau saudara pernah merasakan jamahan Tuhan, jangan tidak melayani Tuhan. Amin. Amin. Beritakan kabar baik itu, kasih contoh sama orang. Karena harta tidak kita bawa, saudara. Kesaksian amal kita waktu kita bersaksi melayani dengan setia kepada orang yang lemah, yang belum melihat Tuhan, beritakan kabar itu. Katakan, aku telah melihat Tuhan. Melalui kesaksian hidup saudara, saudara pernah sakit misalnya, saudara pernah hadapi bahaya, saudara saksikan sama orang, aku telah dilawan Tuhan, aku sembuh, aku mau melayani Tuhan. Itu Maria Magdalena, saudara. Dan itu dikatakan kepada saudara-saudara yang lain, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia, yaitu Yesus, yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Semua yang dikatakan itu kepada Maria Magdalena, kata Yohanes, diceritakan semua detailnya. Dan dengan kalimat itu para rasul dikuatkan, dimenangkan. Sehingga melalui kesaksian itu para rasul terus berkumpul berdoa, dan mereka mendapatkan kuasa daripada Tuhan. Kita diutus untuk mau melayani, menyaksikan. Jadi pertama, saudara perlu mencari mujizat pertolongan daripada Tuhan dengan datang sama Tuhan. Seperti Maria Magdalena yang datang sama Tuhan, dia dapat kesembuhan. Coba siapa yang pernah merasa, ini kesaksian pribadi masing-masing, gak usah diomongkan ya, coba dia katakan, pernah merasa saudara ditolong Tuhan, atau disembuhkan Tuhan, atau disentuh oleh Tuhan dengan cara yang mungkin sepele, tapi itu karena Tuhan. Coba boleh diangkat tangan, punya pengalaman pribadi. Saya tidak tanya apa isinya ya, punya pengalaman udah bertemu sama Tuhan nggak? Ini penting. Kasihan yang tidak angkat tangan kalau belum merasakan, mungkin tidak sadar dia sebenarnya pernah dilawat Tuhan. Kadang-kadang soal sepele. Satu kali hilang kunci, ini soal sepele ya, tak ada kunci, semua kacau. Bingung ini, di situ kunci motor, kunci kamar, bingung pokoknya mau dirusak. Daripada repot, berdoa dulu lah. Iya, tenang, berdoa. Tuhan, kunci. Entah kenapa terus langsung pergi ke satu sudut. Dan itu di situ kuncinya. Langsung ingat, oh, tadi blank, tapi di situ dulu tenang berdoa sebentar, Tuhan. Hanya itu, langsung ada jawaban. Itu dilawat Tuhan enggak? Dilawat Tuhan enggak? Kalau saudara pernah dapatkan sesuatu jawaban doa, sebenarnya Tuhan ada di belakang. Tadi kan nggak tahu, Maria Magdalena nggak tahu, ternyata Tuhan di belakang. Jadi kalau nggak angkat tangan, merasa belum pernah, saudara tidak tahu bahwa ada Tuhan. Ya. Pernah sakit perut? Pernah nggak? Pernah waktu itu sampai berdoa supaya sembuh? Pernah nggak? Jangan langsung cari yang terus diangkat. Kayaknya sederhana. Ya, lipat tangan dengan iman, Tuhan bisa sembuhkan dengan caranya. Jadi jangan remehkan peranan Tuhan. Dia tidak kelihatan, kita bisa tidak kenal, tapi dia bisa menolong kita. Maria Magdalena nggak sadar di belakangnya ternyata melotot terus melihat. Nangis terus ini. Dia cari-cari aku. Kemana sudah gue bilang, aku akan
pada hari yang ketiga. Kok nggak percaya? Sekarang dibilang pula aku dicuri orang. Dicuri, aku di belakang dia. Gitu saudara. Dan ketika dia tergerak melihat ke belakang, baru Tuhan memanggil Maria. Baru dia kaget. Sekarang kadang-kadang kita dikagetkan oleh seseorang supaya kita ingat Tuhan. Amin. Ya, kadang dikagetkan oleh seorang gembala, oleh seorang majelis, mungkin dikagetkan kita untuk melihat bahwa Tuhan ada. Mari kita, saudara, makin mengenal Tuhan, makin kita mau mengiring Tuhan. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Kita harus berbuat sesuatu. Yang nomor satu, saudara, tidak saja dengan suara kita, tetapi juga ayat ini berkata dengan hartanya. Jadi pelayanan Tuhan Yesus itu tidak selalu dia melakukan mujizat. Oh, udah lapar kau, Petrus lapar, kau lapar, Yohanes lapar. Nah, kau makan yang apa? Oh, ikan. Ya, mujizat. Kita langsung datangkan ikan. 1, 2, 3, sini salamin, datang. Enggak selalu seperti itu. Ada orang yang membackup. Seperti itu, enggak selalu. Terus sebagai saudara, oleh kenal Tuhan memang kita harus berani membuka harta kita buat Tuhan. Buka harta kita. Dan dengan hal itu saudara, Tuhan lebih menolong kita, memakai kita, memberkati kita. Saudara pernah menangis? Nanti pertanyaan, kenapa nangis? Tanya sama anak, kenapa nangis? Mainanku diambil. Kenapa menangis? Dicubit. Kan gitu kan? Udah makin gede lagi, udah remaja. Kenapa menangis? Cintaku ditolak om. Dan lain kisahnya kan? Kenapa menangis? Putus om. Sejak kapan ini? Baru ini. Seperti itu. Macam-macam kan? Tetapi ibu ini bukan seperti itu. Dia kehilangan Tuhan. Itulah tangisan yang mengerikan. Kalau saudara tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan saat saudara berdoa, dan rasa saudara jangan-jangan kehilangan Tuhan. Ya. Kalau saudara berdoa tidak merasakan hadirat Tuhan, saudara hanya bunyi biasa saja, hati-hati saudara. Terus saudara luangkan waktu yang tenang, berdoa bersama Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan. Ya. Amin. Saya yakin kalau tadi Ibu Limbong pergi ke sana, langsung menyaksikan, bisa memegang ya, tempat-tempat ya, fakta perjalanan Tuhan Yesus, tidak saja secara spiritual itu menguatkan, tetapi kalau kita sudah anak Tuhan, kita akan lebih bernyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Lebih bernyala-nyala melayani Tuhan. Lebih bisa menguatkan. Oh, dalam hidup ini bukan hanya surga, tapi lewat via dolorosa menuju surga kita. Amin. Untuk bisa sampai ke surga Tuhan Yesus kembali ke rumah Bapaknya, dia harus melewati salib dan pengikutnya pun mengikutinya. Dan kita juga saudara, mari setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Lebih banyak perempuan di mana-mana. Jadi perempuan-perempuan juga harus aktif melayani Tuhan. Amin. Yang wanita di sini, amin. Memang perempuan lebih emosional. Di Alkitab coba cari-cari rasul atau murid yang menangis, susah didapat. Tapi soal perempuan yang menangis, ada seorang janda, anaknya meninggal, dia menangis, langsung ketemu sama Tuhan Yesus, ada satu-satunya dibangkitkan. Maria, Marta menangis, saudara laki-lakinya Lazarus mati menangis. Tuhan sembuhkan, Tuhan bangkitkan. Demikian juga Maria Magdalena menangis kehilangan Tuhannya. Dan menangis. Laki-laki memang lebih tahan tidak menangis. Ya, tetapi bukan berarti tidak menangis dalam batinnya.
Jangan kira bapak-bapak di sini nggak menangis kalau lihat anaknya bandel. Jangan kira nggak menangis ya. Mungkin secara air mata tidak menetes, tapi batin ini lebih menyakitkan loh. Kalau di batin, terbatin itu lebih menyakitkan. Kalau keluar ya lepas. Amin. Amin itu kan. Tapi kalau ke batin, bisa stroke bapak-bapak. Amin di batin nangisnya, nggak lepas. Mari kita bangkit dari. Kalau kita perlu sesuatu, datang sama Tuhan. Saat kau perlu, Tuhan hadir. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat